Perkenalkan, saya Naila Fazali Muzani. Saya Fernanda Cakarasya Putra. Kami di sini akan menjelaskan tentang modul TENS atau elektrostimulator. Oke, apa itu TENS? Jadi TENS itu adalah Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ini adalah alat terapi medis yang mengalirkan arus listrik bolak-balik bertegangan rendah ke dalam tubuh melalui pad elektroda yang ditempelkan ke permukaan kulit. Fungsi TENS itu yang pertama bisa meredakan nyeri atau efek analgesia yang bekerja memblokir sinyal nyeri agar tidak sampai ke otak, sekaligus merangsang hormon endorfin sebagai pereda nyeri alami tubuh. Yang kedua itu mengurangi ketegangan, memicu kontraksi dan relaksasi ringan untuk mengendurkan otot yang kaku, kram atau tegang. Yang terakhir bisa melancarkan aliran darah, memberikan efek pompa mekanis yang memperlancar sirkulasi darah di sekitar area terapi. Kita akan membahas spesifikasi tentang modul elektrostimulator atau TENS. Yang pertama ada nama alat, modul elektrostimulator atau TENS. Yang kedua ada sistem kendali utama yaitu microcontroller Arduino Uno berbasis chip Aver Atmega 328P 8-bit ERSC. Yang ketiga arsitektur pemrosesan, ada digital embedded system atau sistem tertanam. Yang keempat tegangan kerja sistem, ada 5 volt DC dengan regulasi sirkuit internal catur daya. Yang keenam frekuensi itu bisa diatur, ada 2, 4, 5 Hz. Yang ketujuh catur daya utama itu ada 220 VAC plus minus 10% dengan frekuensi 50 Hz. Yang kedelapan sistem proteksi keamanan, terdapat sekring tabung kaca Brazos plus transformator isolator sekunder. 9. Model simulasi saraf, ada intermittent burst atau mode burst. Yang ke-10 setting timer atau waktu. Untuk waktu bisa disetting 1 menit hingga waktu terapi yang diperlukan. Ke-11 pengatur intensitas amplitudo, bisa menggunakan potensio, variabel analog linear dengan knop putar mekanis hitam. Selanjutnya adalah bagian-bagian alat. Yang pertama ada main unit, lalu ada kabel power. Yang ketiga adalah probe elektroda, lalu ada 2 pad elektroda. Setelah itu kita biasa masuk ke SOP dari alat. Yang pertama dilakukan adalah menyambungkan alat ke stop kontak 220 AC menggunakan kabel power. Lalu kita bisa menekan switch ke on untuk menyalakan alat. Setelah itu kita bisa menyambungkan probe elektroda ke output yang sudah disediakan pada main unit. Pasang pad elektroda ke bagian yang ingin diterapi pada pasien. Pastikan pad elektroda terpasang dengan benar dan jaraknya sudah sesuai. Selanjutnya kita bisa setting mode intensitas frekuensi. Dan setting lama waktu yang diinginkan. Lalu kita bisa memulai terapi dengan memencet tombol enter pada mode start. Kita bisa mengubah intensitas amplitudo menggunakan knob mutar yang berada di kanan panel kontrol. Jika diputar ke kanan, intensitas amplitudo akan semakin besar, dan jika diputar ke kiri, intensitas amplitudo akan semakin kecil. Coba tangan lu ini. Saat terapi berjalan, pasien akan merasakan getaran kecil atau besar yang berasal dari elektroda pada kulitnya. Saat waktu terapi selesai, buzzer akan berbunyi.
Selanjutnya, lepaskan pad elektroda dari pasien. Cabut prop elektroda dan matikan alat menggunakan switch yang berada di belakang alat. Lalu lepaskan kabel power dari alat dan stop kontak 220 AC. Terakhir, lepaskan pad elektroda dari prop elektroda. Untuk pad disposable, kita bisa langsung membuangnya, dan untuk pad reusable, kita bisa mencuci padnya menggunakan air dan menyimpannya kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat dari modul alat TENS ini. Yang pertama, meredakan nyeri saraf dan otot, memblokir sinyal nyeri agar tidak sampai ke otak, sekaligus merangsang pelepasan hormon endorfin sebagai pereda nyeri dan alami tubuh. Yang kedua, mengatasi ketegangan atau spasme otot. Itu untuk memicu kontraksi dan relaksasi ringan secara berkala untuk mengendurkan otot-otot yang kaku dan kram. Yang ketiga, melancarkan sirkulasi darah lokal. Itu bisa memberikan efek pompa mekanik yang memperlancar aliran darah di sekitar area terapi untuk mempercepat proses pemulihan jaringan. Untuk pemeliharaan alat modul TENS ini, yang pertama ada pemeliharaan harian. Kita bisa menguji tombol stop, lalu kita bisa membersihkan elektroda, lalu melakukan pembersihan casing. Yang kedua ada pemeriksaan bulanan. Kita bisa membersihkan rangkaian internal alat. Selanjutnya bisa memeriksa koneksi listrik di kabel power atau di input alat, dan kita bisa menguji fungsi relay. Terakhir ada pemeliharaan tahunan. Yang bisa dilakukan adalah kita bisa mengkalibrasi output getaran dari elektroda, lalu kita bisa uji keselamatan kerjanya, lalu kita bisa melakukan pemeriksaan fungsi kapasitor elektrolit yang ada di dalam alat. Yang terakhir kita bisa memeriksa kerja transformatornya. Oke, selanjutnya adalah troubleshooting dari alat modul TENS ini. Yang pertama itu jika alat mati total atau LCD tidak menyala. Penyebabnya biasanya kabel power lepas, tidak ada tegangan PLN atau sekring rusak, dan internal putus akibat lonjakan arus. Yang kedua, solusinya itu pastikan elektro atau tegangan ada, cek kabel power, ganti sekring, dan juga tabung kaca di dalam sasis dengan rating yang sama. Yang kedua, jika tidak ada stimulasi atau pad elektroda tidak terasa getaran. Penyebabnya bisa kabel transducer putus, kancing pada kotor atau korosi, lalu ada komponen transducer atau step up dan relay circuit yang mengalami gangguan. Solusinya itu periksa continuous kabel menggunakan multimeter, bersihkan kancing elektroda, atau cek ke tekukan mekanis relay atau program yang berjalan. Yang ketiga, jika LCD error atau karakter berkedip. Penyebabnya bisa koneksi kabel jumper pada pin data, SDA atau SCL, modul IC2 kendur, atau adanya noise tegangan dan dari transformator. Solusinya itu kencangkan kembali kabel jumper atau modul dan pastikan jempol pada transformator sesuai.